Apa nih sifat 20 nih? Ya, pembagian macam apa nih? Kamu percaya Allah ada enggak? Ya. Allah itu terdahulu enggak? Ya. Allah itu kekal enggak? Ya. Allah berbeda dengan makhluk atau sama? Berbeda. Allah itu butuh pada makhluk enggak? Enggak. Allah itu satu atau banyak? Satu. Allah Maha Kuasa? Ya. Allah punya kehendak? Iya. Allah Maha Hidup? Ya. Allah Maha Tahu? Ya. Allah Maha Mendengar? Ya. Allah Maha Melihat? Ya. Allah berfirman? Ya. Selamat. Kamu sudah mengakui sifat 20. Nah, pokoknya tuh sesek mandeh. Tadi itu nak diakui tadi apa tuh? Itu benar sifat 20 tuh. Yang kamu iya-iyakan dari tadi itulah sifat 20. Makanya saya bilang orang kalau sudah cerdas dia akan keluar dari akidah-akidah meleset. Jadi bahkan sekelas Imam Bukhari saja diuji orang. Diakui beliau tuh keilmuannya Imam Bukhari diuji orang. Imam Ghazali saya diuji sebelum menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Cuman budaya menguji itu sekarang kan tidak ada. Ketika ada orang dia menelurkan teori baru, lalu kita panggil, dia katakan, saya tidak mau duduk dengan ahlu bid'ah. Kan tidak jadi-jadi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram guru kita, Abuya kita, Dr. Ali Jahaluddin selaku pimpinan Pondok Pesantren Tajul Hupas. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Buya Haji Fahri Ibn Habib LC MH. Kemudian sambil menunggu juga satu lagi Buya kita, yaitu Buya Wahdi Rahmat. Beliau belum sampai dalam perjalanan, insyaallah sebentar lagi akan sampai ke sini. Kemudian bersama-sama kita muliakan para masyayikh, para ustadz, kemudian para ustazah yang sempat hadir pada malam hari yang berbahagia ini, dan yang teristimewa sekali buat anak-anak kami, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Tajul Hupas. Semoga pada malam hari ini kita berkah dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang masih memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan zahir dan batin sehingga pada malam hari ini kita bisa berjihad bertamu ke tempat yang mulia ini. Pada tempat ini kita memperkokoh keyakinan kita, mempertajam akidah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita banyak berselawat kepada beliau, itu salah satu bentuk cinta dan sayang kita kepada beliau. Dan semoga dengan selawat yang senantiasa kita baca, mudah-mudahan itu menjadi asbab nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Dan mudah-mudahan juga dengan berselawat kepada baginda Rasul, mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul bersama beliau nanti dalam surga yang penuh kenikmatan. Amin ya. Baik para guru-guru, para masyayikh, para asatidz, kemudian anak-anak kami, santri dan santriwati Pondok Pesantren Tajul Hupas
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai sesi diskusi, nanti saya hantarkan sedikit, kita minta sambutan dari guru kita dari pimpinan Pondok Pesantren dari Kufas pada guru kita Dr. Haji Ari Jaharudin. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man uhiya al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan, kami cintai, dan senantiasa kita doakan senantiasa dalam perlindungan penjagaan Allah. Buya-buya kita, guru-guru kita, Buya Hasnan Ma'ruf MA, Buya Fahri Ebel Habib LC MH, kemudian para buya-buya, guru-guru kami, Mas Saiki, murabbi kami, Ustadz dan Ustadzah, serta santri-santri kami, terkhusus Majelis Zikir Khadidah yang hari ini menyempatkan, ada yang dari Kamang, ada yang dari Bukit Tinggi, ada yang dari Pekan Kamis, walaupun malam-malam, mudah-mudahan langkah ibu semua pusat-pusat di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, pada beberapa bulan yang lalu kami ngisi bensin ya di masjid. Ngisi bensin di pom bensin Yaro dengan teman. Kemudian ada beberapa anak muda yang sedang nongkrong pakai Vespa. Kalau kata orang sekarang anak Vespa gaul-gaulan. Sedikit saya sapa mereka. Setiap itu sekitar 15 menit habis selesai. Saya sapa, kemudian ngobrol-ngobrol dengan sedikit. Saya coba tanya-tanya, Bang, dari mana asalnya di sekitar kita? Tidak ada tanpa saya sebutkan namanya. Agamanya agama apa? Islam, Pak. Sholat isya berapa rakaat? Dengan mantap, pede, tanpa ragu, dia jawab 3 rakaat. Orang Islam, orang kita, Bu. Ini problem, ini proyek dakwah. Satu kasus pertama. Kasus kedua, ada jemaah yang tanya saya. Jemaah nanya, Ustaz, waktu kami main ke Pariaman, ke pantai, kami digabung sholat asar, maghrib, dan isya. Apakah itu dosa? Kenapa Bu digabung? Tidak ada air wudhu, Ustaz. WC di sana antri. Ibu kan ada air laut, kenapa? Kami tidak biasa wudhu pakai air asin. Dua kasus. Kasus ketiga, kalau ini cerita teman, tapi cerita teman ini nampaknya yang lebih parah. Saat saya punya teman itu sebenarnya sudah undang sekarang, tapi kebetulan belum menghadiri salah satu takziah. Saya punya teman, sahabat, konco are, teman dekat, tapi sekarang WA di blok, Facebook di blok, karena sudah 2 bulan ngaji. Rumah sholat jauh rumahnya, di tempat rumahnya. Salah satu keluarganya meninggal, kemudian tidak ada jiwa empati. Kenapa? Karena ahli bid'ah. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, adik-adik, ini problema dakwah kita. Jadi yang pertama, yang kasus pertama, ternyata ada dakwah yang masih kurang bisa kita sentuh. Kedua, ada yang sampai disentuh, tetapi kurikulumnya tidak utuh dan menyeluruh. Hanya sebagian saja. Katanya ngajinya sejak tahun 2009, udah hampir 14 tahun, tetapi ilmu hal tidak terkorek. Yang paling parah ketiga,
Jadi ngaji bukan nambah ilmu, tapi ngaji tambah musuh. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Al-Quran, 3 problem itu bisa dijawab. Di Al-Quran insya Allah ngajinya terstruktur kembali kepada warisan-warisan ulama-ulama, bisa pola bisa kembali membangkitkan semangat gigihnya kita untuk haus dan mencari ilmu. Dan yang terpenting dengan adanya Al-Quran, bangkitnya Al-Quran ini, ngaji bukan tambah musuh tapi tambah tasamu. Insya Allah dengan adanya Buya Emil Fahri, dengan adanya Buya Hasnan, dengan adanya Buya Wahid Rahman, kemudian ada Buya Alfria, insya Allah akan banyak melakukan pencerahan-pencerahan sehingga mudah-mudahan bisa mendewasakan kita dan bisa mengenal Islam lebih bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan dalil. Ibu-ibu jemaah hadir, salawat Quran, sallallahu. Ananda, sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ditambah muhad sudah ini berkah insya Allah. Guru kami alhamdulillah bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sampaikan kepada guru kita. Rasa suriannya aja. Baik. Sambil kita menunggu Ustadz Uswa, Ustadz Wahid Rahman dalam perjalanan insya. Tema kita malam hari ini ada temanya, ada. Ya. Baik, nampak di ibu di belakang temanya tak? Nampak ya? Ya, tak kampus itu ya. Tema kajian kita malam hari ini keabsahan akidah 50 dan perbandingannya dengan usul salasa. Ini akan kita korek-korek malam ini. Akidah 50 atau sifat 20 itu yang dicetus oleh Abdul Hasan Al-Ash'ari ya, dengan metodologi beliau sendiri. Ada yang mengatakan metodologi Asy'ariyah atau Imam Asy'ari itu banyak menggunakan metode-metode ilmu kalam atau filsafat atau ilmu mantik dan lain sebagainya. Ini tudingan-tudingan dari kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Asy'ariyah. Dan ini malam ini kita ingin coba korek itu nanti kita minta kepada guru kita Buya Fahri Ibn Habib untuk mengupas tuntas persoalan akidah 50 itu. Ya. Apakah akidah 50 ini bid'ah atau tidak? Ya. Atau masuk syirik ibadah?
Karena istilah akidah 50 ini tidak ada di zaman Nabi dulu. Tidak juga ada di zaman sahabat Nabi. Ini yang kita minta nanti guru kita mengupas-tuntas persoalan ini. Lalu setelah itu nanti kita minta juga guru kita membandingkan dengan metode ilmu tauhid usul salasah. Usul itu fondasi. Salah satu 3. Berarti ada 3 fondasi dasar tentang akidah, tentang keyakinan. Apa yang 3 itu? Ada diistilahkan ma'rifatullah di sana, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatu Rasulullah, mengenal Rasulullah. Dan yang ketiga, ma'rifatu dinul Islam, mengenal Islam. Itu yang dimaksud dengan usulul salasah. Nanti kita bandingkan metode usul salasah dengan metode kajian akidah sifat 20 atau akidah akidah dari wujud sampai ke alam. Lalu bagian yang dari usul salasah itu ada juga kita dengar istilahnya seperti tauhid uluhiyah. Nah, kita menjelaskan lagi. Saya menyampaikan saja dulu. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Itu bagian-bagian dari usul salasah. Untuk akidah yang 50 atau akidah yang 20 itu kita juga ada juga mengenal tentang zat, tentang sifat. Zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, dan ada nama-nama. Lalu nanti kita minta guru kita untuk membandingkan kedua metode tauhid. Ada kesalahan, ada penyimpangan di dalam dunia. Kalau ada nanti penyimpangan, di mana letak penyimpangan? Kalau orang salah akidah yang 50 ini yang dicetus oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau waktu tahun 324 Hijriah ya. Ini sebagai ulama mengatakan beliau ini adalah salaf. Karena wafatnya tahun 324 Hijriah bersalah. Itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu wafat tahun 333 Hijriah. Tidak begitu jauh beda beliau. Tapi ini masuk kategori salah juga. Nah, kalau usul salasah ini nanti di abad ke-12 Hijriah. Ya, kita kenal dengan Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Itu pencetusnya. Nah, ini kita minta guru kita punya hati sama Rasulullah untuk tuntas persoalan ini. Semoga dengan kajian kita malam hari ini menambah keyakinan kita, menambah pemahaman kita terutama tentang tauhid tentang kita yang mulia. Tanpa memperpanjang waktu, sebelum kita minta, kita perkenalkan dulu narasumber kita. Mungkin kalau kita bukan tidak asing lagi, mungkin di Bukit Tinggi beliau pun orang Bukit Tinggi. Perlu diperkenalkan ibu-ibu narasumber kita kok. Lalu diperkenalkan. Nah, perkenalkan sedikit ya, guru-guru kita beliau. Nama beliau lah sama-sama kita ketahui, Abuya Haji Fahdi Emil Habib, RC Diplom MH. Beliau alumni Al-Azhar Mesir, mahasiswa terbaik alumni Mesir. Ya. Ini kok beliau mengajar di CBS di kota Payakumbuh. Dan beliau aslinya orang Bukit Tinggi. Orang Bukaret gitu. Bukaret ini kok ibu usul Bukaret. Nah, beliau itu orang Bukaret. Ini kok Pak orang Payakumbuh. Nah, lebih ini jo orang Payakumbuh. Nah, jadi beliau kok nampaknya Bapak Ibu Karabe Condong Jo. Itu Ibu Karabe Condong kan? Nah, tapi insya Allah
kalau beliau masih sehat, kita akan mendapatkan keberkahan manfaat dari beliau. Baik beliau di Payakumbuh, 50 kota, di kota tinggi Kabupaten Agam, bahkan Sumatera Barat, insyaallah akan merasakan kehidupan beliau. Itu sekilas sedikit tentang kurikulum hidup beliau. Nanti untuk lebih lanjut nanti bisa tanya langsung sama beliau. Baik, Bapak Ibu sidang jemaah dan buya-buya para masyayikh dan santriwati, tanpa memperpanjang mukadimah, kita minta langsung kepada buya kita untuk menjelaskan persoalan ini. Kepada beliau, waktu sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa inna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa ahlan wa sahlan ya, li akhina wa ustazina Wahyudi Rahman. Luar biasa. Apa, Pak? Jadi selamat datang ya kepada Ustadz Wahyudi Rahman. Karena sudah datang Ustadz Wahyudi Rahman, kita tutup majelis kita. Ini Ustadz Wahyudi ini satu kelas. Ya, satu kelas dari awal di Parabe dengan saya. Ya pernah kita beda kelas. Pernah beda kelas. Setahun saja ya beda kelas. Kemudian gabung lagi ya. Ya. Memang begitulah kehidupannya. Pernah juga kita berbeda pandangan ya. Ketika saya dulu sempat ini mampir ke sebelah sebentar ya. Ya, pada malam ini ya kita juga izin pada Ustadz Wahyudi. Ini sebenarnya kaji Ustadz Wahyudi, kaji akidah, kaji tauhid. Kalau saya dulu di Mesir S1-nya syariah, S2-nya dulu usul fikih. Kalau beliau usuluddin. Nah, tapi insya Allah memang karena ilmu tauhid ini adalah ilmu fardu ain, semua muslim itu mesti menguasai tauhid. Semua muslim mesti menguasai tauhid. Maka apalagi bagi kawan-kawan ya, ada tadi kawan-kawan yang memang sudah diustadkan atau akan jadi ustadz nanti harus menguasai ilmu-ilmu ini. Orang tidak tahu ini jurusannya di Mesir apa, ini jurusannya dulu di IAIN apa, enggak. Orang akan tanya ilmu-ilmu yang fardu ain. Kalau ilmu-ilmu fardu kifayah tidak masalah, kita serahkan kepada ahlinya. Kalau ilmu fardu ain ini adalah istilahnya bare necessities untuk setiap alim seperti itu. Suatu ketika Nabi SAW pernah didatangi oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir, ahli kitab. Apa tanya mereka kepada Rasulullah SAW? Sif lana rabbak. Sif lana rabbak. Sifatilah bagi kami Tuhan engkau. Rabb engkau. Karena pertanyaan dari orang-orang kafir ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini poin paling penting ketika kita mempelajari tauhid. Makanya ilmu tauhid juga disebut ilmu tauhid. Apa arti tauhid? Mengesahkan Allah, asal katanya wahid, ahad, tauhid, wahada yuwahidu tauhid. Mengesahkan Allah. Kalau lawan tauhid syirik, ya, menyekutukan Allah. Maka
Tauhid ini adalah inti, pokok ketika kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam sifat 20 nanti akan dielaborasi dalam pembahasan sifat wahdaniyah. Bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa? Yang pertama tentu kita harus yakin bahwa zat Allah itu satu. Ya, zat Allah itu tidak tersusun dari organ, tidak tersusun dari sel, tidak tersusun dari jauhar, tidak terbagi, ya, tidak bisa dibagi. Karena kalau sesuatu bisa dibagi berarti dia bukan satu mutlak. Ini contoh nih para santri ya. Ini air ada berapa nih? Bisa jadi dua enggak? Gimana caranya? Dibelah ya enggak? Jadi dua dia. Ustaz Wahyudi ada berapa nih? Jangan dibelah. Semua yang terbagi berarti enggak satu mutlak itu. Kalau masih bisa dibagi. Ya. Kemudian apa lagi? Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga esa pada sifat-sifat Allah. Ya, tauhidus sifat. Maksudnya apa? Allah tidak punya kudrat banyak, Allah tidak punya iradat banyak. Apa yang Allah inginkan itulah yang terjadi. Kemudian juga sifat-sifat itu tidak ada pada yang lain. Hakikatnya memang cuma Allah yang punya. Dan kita sering menyebut ini sebenarnya la haula wala quwata illa billah. Allah yang punya kekuatan semuanya. Kita jumawa nih manusia, Ustaz, Allah Maha melihat, kita kan melihat juga. Tidak tahu dia. Ibu-ibu, ketika dalam paruh duluan nampak ada ibu-ibu. Iya benar, tidak terkena. Dia terkena bidan dan menjolong ibu pas lagi. Tidak perlu terkena. Maksudnya apa? Sekarang bisa melihat kita. Ini betul memang sekarang kita bisa melihat. Tapi kemampuan penglihatan manusia itu diawali dengan apa? Tidak mampu melihat dulu. Manusia tahu memang, tapi pengetahuan manusia itu dimulai dengan ketidaktahuan. Manusia sekarang hidup, tapi kehidupan manusia dimulai dengan tidak hidup dulu. Kita ini tidak hidup hakikatnya berarti. Kita ini dibuat hidup. Kita ini tidak melihat, tapi kita ini dibuat melihat. Kita ini tidak mendengar, tapi kita cuma dibuat. Siapa yang mendengar? Allah. Itu absolut mutlak. Ini penting kita pahami ya. Jangan nanti merasa sama Allah dengan makhluk. Jangan disama-samakan. Tidak ada hakikat hidup, tidak ada hakikat mendengar, tidak ada hakikat melihat di dunia ini. Semuanya cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah namanya tauhid al-af'al, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan segala sesuatu. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha ramah. Ini hakikat. Hakikat segala sesuatu Allah lah yang melakukan. Walaupun secara zahir memang kita melihat ada sebab akibat. Ini para itu punya perumpamaan ya. Di dalam kitab beliau Al-Hidayah. Itu juga senada sebenarnya dengan Inyak Canduang. Kalau saya dapatnya dari Buya Zamzam Yunus. Beliau sampaikan antara air dan rasa haus. Ketika seseorang minum air dan hilang hausnya, maka orang kafir akan mengatakan bahwa hausnya hilang karena air. Meyakini. Dia yakin bahwa hausnya hilang karena air. Ada lagi yang punya keyakinan berbeda. Kenapa orang ini kafir? Karena dia meyakini bahwa yang menghilangkan hausnya adalah air. Ada lagi yang berkeyakinan bahwasanya Allah hilangkan hausnya melalui air. Nanti kok betul atau masih salah? Allah hilangkan haus saya melalui air, ini sudah benar atau masih salah? Masih salah. Kenapa? Karena seolah-olah dia menganggap Allah mau menghilangkan haus itu masih butuh kepada air, masih butuh orang kafir. Karena dia tetap menyandarkan itu kepada Allah. Bahasa ini Arabi ya. Yang benar bagaimana? Allah hilangkan haus ketika saya minum air. Ketika, jadi maknya saja. Allah hilangkan penyakit ketika minum obat. Ketika saja.
Bukan melalui obat, tapi ketika minum obat. Ketika kertas kita tempelkan ke api, terbakar kertas. Yang membakar kertas siapa? Allah. Bakar kertas ketika kita tempelkan ke api. Ini secara hakikat, ya. Jangan dibawa hakikat karena zahir. Nah, ada tangan malatu apa dokter? Nah, untuk malatu tangan bu Allah yang ada. Yo, tahu lo dokter tuh ya. Allah. Ini bertanya sebab zahir tuh. Nah, bakok cabi tangan kena Allah yang ada. Yo tahu lo dokter tuh secara hakikat. Tapi yang ditanya ketika itu apa tuh? Zahir. Enak, sebab zahirnya apa? Tapi yang penting hakikat jangan diganti-ganti. Kita mesti yakin bahwa Allah lah yang melakukan segala sesuatu. Ini konsep tauhid kita. Dan kita sebenarnya ya kalau secara data boleh juga kita merasa inferior. Orang sekarang sudah lupa dengan kaji sifat guru ini. Ya, pada santri, ustaz, pada ibu. Ibu waktu kecil belajar sifat 20. Belajar ya. Anak-anak ini itu belajar itu. Nah, ada yang belajar itu lagi. Kita boleh merasa inferior. Metafik ini tak dipelajari lagi. Kaji tauhid awal. Apa itu? Semua kaji tauhid dimanapun dia, kalau memang dia ahlu sunnah wal jamaah, maka pangkal tauhid adalah meyakini adanya Allah. Mohon maaf, ada orang yang ketika baru belajar tauhid yang dia pelajari bukan adanya Allah, yang dia pelajari adalah Allah tertawa. Yang dia pelajari adalah kaki Allah masuk neraka. Nanti kita akan sampaikan ya referensi kita menyampaikan itu. Kita sekedar bohong-bohong saja, bukan karangan-karangan kita saja. Baru belajar tauhid yang dia pelajari adalah bahwa orang tua Nabi SAW masuk neraka. Nah, kaji tauhid pertama kali adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bagaimana caranya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Kita tengok ayat-ayat kauniyah. Adanya alam. Alam ini selalu baru, alam ini selalu berubah. Setiap segala sesuatu yang berubah itu mesti ada yang berubahnya. Alam ini bekerja dengan program. Telur yang tadinya keluar isinya kuning dan putih, nanti dialami selama 21 hari keluar ayam. Dari telur yang isinya cuma kuning dan putih keluar ayam. Nanti ada yang memprogram. Sehingga telur bisa bekerja demikian. Siapa yang memprogram? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Khaliq, sang pencipta. Air, bagaimana air? Prosesnya. Air masuk ke tanah, nanti di beberapa tempat keluar lagi. Api, demikian. Juga seperti itu. Ya, tanahnya sama, airnya sama, pohon-pohonnya berbeda. Tapi mentang-mentang pohonnya berbeda, tanahnya sama, sama-sama. Nah, air tapi ketika masuk jengkol rasanya beda, masuk ke tomat rasanya beda, masuk ke durian rasanya beda lagi, padahal airnya sama. Ini kan memunculkan pertanyaan lagi, kenapa bisa berbeda-beda? Berarti ada yang bikin sehingga berbeda-beda hasilnya. Yang bikin siapa? Khaliq, sang pencipta. Pertanyaan selanjutnya, siapa itu sang pencipta? Siapa yang membuat ayam itu bisa berubah dari yang tadinya cuma telur? Siapa yang bisa yang warna hijau ketika dia makan sapi berubah menjadi susu yang warnanya putih? Nah, orang-orang akan menganggap Tuhan mereka, orang Kristen, Tuhan kami itu. Orang Buddha aja, Tuhan kami itu. Orang Hindu, Tuhan kami itu. Masing-masing akan menganggap Tuhan mereka yang punya kerja, yang mengontrol alam, yang menciptakan alam dari ketiadaan. Nah, kalau kita logis saja, pencipta alam mesti superior daripada alam. Bagaimana superioritas sang pencipta? Alam ini selalu berubah. Awalnya tidak ada, menjadi ada. Ya, kita lihat alam ini awalnya tidak ada, kemudian menjadi. Lihat nih, ini yang peci putih ini tahun berapa muncul ke dunia? 2010. Kita yang terlalu tua ya. Sebelum 2010 mungkin seperti oke. Tidak. Alam ini, ya, parsial alam ini semuanya berawal dari tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan Allah tidak pernah tidak ada. Ya,
segala yang ada di dunia, segala yang ada di alam awalnya tidak ada, kemudian menjadi Allah tidak pernah tidak ada. Ada tanpa didahului ketiadaan. Itulah Allah. Ya, mestinya pencipta alam seperti itu. Karena kalau pencipta alam sebelumnya ada, kemudian menjadi ada, mesti ada yang mengadakan. Ini teh sebelumnya ada enggak di meja ini? Enggak ada, sekarang ada, berarti ada yang mengadakan teh ini. Mohon maaf, kalau ada orang yang menuhankan manusia, misalkan, anggaplah siapa manusia paling sakti, orang nyebut Krishna lah, orang sebut Yesus lah, Nabi Isa. Nabi Isa itu sebelumnya ada kan? Sebelum ada dia tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada, prosesnya apa? Mesti ada yang mengadakan. Itu namanya al-khalqu, penciptaan. Makanya sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada, proses dari tidak ada menjadi ada itu namanya apa? Proses penciptaan. Maka segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, berarti dia adalah makhluk. Pencipta alam tidak pernah tidak ada. Sebaliknya juga seperti itu. Karena pencipta alam tidak ada, maka dia juga tidak pernah tidak ada. Jadi pencipta alam itu bagaimana? Tidak diawali dengan ketiadaan, tidak pula diakhiri dengan ketiadaan. Ya. Tetap. Itu pencipta alam. Apa lagi? Pencipta alam juga mesti berbeda dengan alam itu sendiri. Tapi dia ada yang kasar, ada yang di luar, ada yang di dalam, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Pencipta alam tidak seperti itu. Ya, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang di atas, ada yang di bawah, di depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Pencipta alam tidak terikat dengan batasan-batasan makhluk seperti itu. Apalagi pencipta alam juga tidak butuh kepada yang lain. Pencipta alam itu sudah ada sebelum alam ini ada. Ada atau tidak ada alam, pencipta alam tidak akan terpengaruh. Pencipta alam juga mesti esa, mesti satu. Karena kalau misalkan pencipta alam itu lebih dari satu, berarti dia terbatas. Saling membatasi antara pencipta alam. Nah, ini namanya sifat-sifat salbiyah. Apa itu? Pencipta alam pasti hidam namanya ya, ada tanpa awal. Pencipta alam juga tidak mungkin ada akhir. Tidak ada akhir, baqa. Pencipta alam mesti berbeda dengan makhluk, mukhalafatul lil hawadis. Pencipta alam tidak butuh pada makhluk. Qiyamuhu, ini sering ya disalahartikan oleh orang-orang, nih qiyamuhu binafsihi ini artinya berdiri sendiri. Banyak orang, barangkali kita sendiri membayangkan bahwa maksud qiyamuhu binafsihi ini adalah Allah menciptakan dirinya sendiri. Bukan itu maksudnya. Qiyamuhu binafsihi itu coba kita lihat lawannya apa? Ihtiyajuhu ila ghairihi, butuh kepada yang lain. Berarti maksud qiyamuhu binafsihi itu apa? Allah tidak butuh kepada yang lain. Ada makhluk atau tidak, kita menyembah Allah atau tidak, Allah tetap maha kuasa. Allah tetap maha kaya, ghaniyun anil alamin, tidak terikat dengan apapun. Nah, tapi apa? Allah mesti esa wahdaniyah. Nah, sekarang sifat-sifat ini, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, kita temukan pada Yesus nah. Nah, coret. Ini proses eliminasi tuan-tuan yang salah. Coret. Kita dapati nak 5 sifat ini pada Sang Hyang Widi. Nah, coret. Kabau. Nah, coret kabau. Sapi, coret sapi. Trimurti, ya, Wisnu, Siwa, Brahma, enggak, lebih dari C, coret. Maka dari sini kita tahu bahwa memang sifat kesempurnaan itu cuma ada pada Allah. Allah itu qidam, huwal awwalu, Allah itu baqa, wal akhiru. Allah itu berbeda dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak butuh kepada yang lain, ghaniyun 'anil alamin. Allah itu juga Maha Esa, wahdaniyah. Baru kemudian kita pelajari lagi ya, efek kita menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Maka kita singkirkan segala bentuk kelemahan-kelemahan dari Allah. Allah tidak mungkin lemah, Allah tidak mungkin terpaksa, Allah tidak mungkin mati, Allah tidak mungkin bodoh, Allah tidak mungkin tuli, Allah tidak mungkin buta, Allah tidak mungkin bisu.
Kalau Allah tidak mungkin lemah, berarti Allah punya kuasa. Kuasa bahasa Arabnya kudrat. Kalau Allah tidak mungkin terpaksa, berarti Allah berkehendak. Kehendak bahasa Arabnya iradat. Kalau Allah tidak mungkin mati, Allah tidak mungkin bodoh, berarti Allah tahu. Tahu bahasa Arabnya ilmun. Kalau Allah tidak mungkin mati, berarti Allah punya kehidupan. Hidup bahasa Arabnya hayat. Allah tidak mungkin tuli, berarti Allah sama. Allah tidak mungkin buta, berarti Allah basar. Allah tidak mungkin bisu, berarti Allah punya sifat kalam. Itu rentetan. Bagaimana sifat-sifat qudrat Allah, iradat Allah itu sifatnya absolut. Maka kita mesti yakini bahwasanya Allah itu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu landasan ilmiah kenapa ada sifat 20. Yang kita katakan tadi, konsep sifat 20 ini didukung kuat oleh dalil akli maupun nakli. Makanya para ulama dahulu, mau dia Muhammadiyah, mau dia NU, mau dia Perti, mau dia Tawalib, mau dia muridnya Parabe, mau dia muridnya Candung, pasti kenal dengan sifat 20. Sifat 20 ini dulu, ya, para saudara-saudara kawan-kawan semua, itu menjadi pelajaran. Candung juga membahas sifat 20. Berarti juga ini kita juga membahas tentang 20. Jangan itulah. Sekarang dia Bapak Buya Hamka, Haji Rasul, ya, Haji Abdul Karim. Kalau Abdul Malik Karim itu Buya Hamka. Haji Abdul Karim bin Tuanku Kisai Amarullah. Itu beliau punya kitab juga, judulnya Umdatul Anam fi Ilmil Kalam. Perhatikan, Ilmil Kalam membahas juga sifat 20 di situ. Ya, ini kurikulum sudah kokoh, sudah pas dimanapun kita belajar, mau di Makkah dahulu, bahkan apalagi di Makkah. Nah, salah satu yang mencetuskan ini adalah, salah satu ya yang meneruskan kaji sifat 20 adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki dalam kitab beliau Aqidatul Awam. Ada lagi yang menarik lebih ke atas, Imam As-Sanusi. Beliau punya rentetan buku-buku akidah ya, Sanusi. Tapi ternyata saya juga temukan, beberapa kawan menemukan kitab judulnya Maqasid An-Nawawiyah. Ya, Al-Maqasid An-Nawawiyah, karya Imam Nawawi. Ternyata Imam Nawawi juga sudah membahas sifat 20. Berarti abad ke-7. Imam Sanusi. Jadi orang-orang kalau mau protes tentang sifat 20, ya protesnya bukan cuma ke kita sebenarnya ya. Protesnya juga adalah kepada ulama-ulama kita dahulu yang memang mengajarkan sifat-sifat 20 ini. Dan perlu kita sampaikan, sifat 20 ini bukan sifat 20, tapi maksudnya adalah sifat wajib 20. Apa maksud sifat wajib 20? Mengingkari satu saja dari 20 sifat ini, otomatis setidaknya fasik. Allah itu wujud, Allah itu ada. Kalau ada orang yang bilang bahwasanya Allah tidak ada, tapi ya, Allah itu mendengar. Kalau ada yang bilang Allah tuli, tapi ya, Allah itu maha hidup. Kalau ada yang bilang Allah mati, tapi ya itu sifat 20. Ada nanti dia dulu dengan nama Allah yang 99, nama Allah yang 99 itu bagaimana? Di sana terangkum sifat Allah yang wajib ada, yang jaiz juga ada. Contohnya yang pertama ya, kita mempelajari nama Allah yang 99 yang pertama Ar-Rahman. Allah Maha Penyayang kan? Ya, Allah Maha Penyayang. Boleh Allah marah? Bedanya. Tapi kalau sifat 20 Allah ada enggak? Ya, bolehkah Allah tidak ada? Boleh. Itu makanya sifat 20 ini lawannya otomatis menjadi sifat mustahil. Tapi kalau nama Allah 99, kita bukan salah satu sifat Allah. Apa itu Halim? Apa arti Halim? Penyantun. Allah boleh penyantun? Boleh Allah sombong? Sombong boleh apa dong? Apa namanya sombong dalam bahasa Arab? Mutakabbir. Ada mutakabbir dalam nama Allah yang 99? Ada. Boleh Maha Pengampun? Boleh Allah mengazab? Boleh juga. Nah, itu makanya sifat-sifat ini tidak kita temukan dalam sifat wajib yang
20. Karena sifat wajib yang 20 kalau kita ingkari otomatis langsung berarti kita kafir atau setidaknya fasik. Makanya hati-hati. Ya, sudah kokoh itu. Kaji sifat wajib yang 20. Bukan sekedar sifat 20 tapi sifat wajib yang 20. Nah, sekarang ada kawan-kawan yang ngaji tauhid itu kayaknya dari ya tabassamu rabbul izah misalkan ya, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Kita berikan contoh di sini mungkin kitabnya agak-agak dibawa oleh kawan-kawan Ustaz Wahyudi. Apa itu Minhajul Muslim? Ya, nah, Minhajul Muslim ini kan kata orang Iko bisa dibawa ke tengah. Tidak kare-kare mana kan? Ini kita lihat. Ketika mereka mempelajari tauhid, yang mereka pelajari apa dulu? Dibagi dulu uluhiyah dengan rububiyah, Rabb dan ilah. Sehingga sekarang Rabb itu jangan diterjemahkan Tuhan, ilah jangan diterjemahkan Tuhan. Padahal Buya Hamka dari dulu menerjemahkan ya Tuhan saja. Kita sudah paham itu maksudnya. Rabb. Ya Rabb itu kan bukan cuma berlaku untuk Tuhan ya, Rabb. Karena Rabbul Bait juga ada Ustaz Wahidi ya. Bukan rumah artinya. Kenapa kita kasih Tuhan? Itu penekanan bahwasanya ini bukan sekedar pemilik, tapi ini adalah pencipta. Nah, sekarang kita lihat ya, dibagi antara Rabb dengan ilah. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil sumpah kepada roh sebelum ditiupkan ke rahim, sumpahnya apa? Alastu bi rabbikum atau alastu bi ilahikum? Atau dua-duanya disebut. Ini mohon maaf ya, kawan-kawan ini menganggap bahwasanya kafir Quraisy itu mereka mengakui rububiyah Allah. Kalau ditanya kepada orang-orang kafir Quraisy siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan katakan Allah. Sehingga ya, Ibnu Taimiyah pencetus usul salasah ini menyatakan bahwa orang-orang kafir ini mereka bertauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah ada, uluhiyahnya tidak ada, maka mereka masuk neraka. Sekarang roh tadi mereka bertauhid rububiyah atau uluhiyah? Yang ditanya Allah tadi apa? Alastu bi rabbikum atau bi ilahikum? Bi rabbikum. Yang diakui oleh roh tadi cuma Rabb saja. Beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, bagi kita ilah dan Rabb itu ya telah zaman ya. Ya dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Mereka ini dipisah-pisahkan. Sekarang malaikat menanya mayat di dalam kubur, yang ditanya malaikat dalam kubur apa? Alastu bi rabbik man rabbuka atau man ilahuka atau dua-duanya? Rabbuka saja. Kalau sekedar ditanya man rabbuka berdasarkan klaim dari Ibnu Taimiyah dan dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, berarti Abu Lahab masuk surga nanti. Karena mereka beranggapan bahwasanya Abu Lahab mengakui Allah sebagai Rabb. Berarti kan kalau nanti mereka tanya kepada Abu Lahab, Allah. Ayolah, mereka itu sudah boleh tidak agak pula untung tidak ditanya man ilahuka gitu. Nggak seperti itu konsepnya. Ilah maupun Rabb itu tidak bisa dipisahkan, itu pertama konsep. Sehingga mereka ini kemudian mengkafirkan orang-orang yang bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Ini doa banyak yang bacanya. Yang bikin ini contoh bentuk tawasul yang benar-benar ramai kita praktekkan, atau yang khusus di Indonesia itu kita pakai ya. Sallallahu alaihi Nabi billah. Terus Bismillah. Wabil hadi Rasulillah. Terus Qul mujahidin lillah bi ahlil badri. Berarti kita akan bertawasul dengan siapa? Sahabat Nabi yang jumlahnya 313 itu ya, yang ikut perang Badar. Nah, berarti ini syirik juga nih, padahal ini sudah berapa orang berarti dikafirkan oleh orang-orang ini, disyirikkan oleh orang-orang ini, gara-gara kesalahan pembagian tauhid uluhiyah dan rububiyah. Kemudian juga yang penting kita sampaikan terkait asma wa sifat, konsep yang dipakai oleh kawan-kawan kita ini adalah menetapkan sesuai dengan makna zahir. Bukan zahir teks, tapi zahir makna. Efeknya apa? Kalau tadi kita mempelajari Allah, mengenal Allah adalah dengan sifat-sifat yang muhkam. Allah itu esa, Allah itu maha melihat, Allah maha kuasa, Allah itu berbeda dengan makhluk. Ternyata di kitab mereka yang kita sebutkan tadi, Minhajul Muslim, apa yang disebut langsung? Ini ikhbaru rasulihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fima warada wa sahha anhu. Ini katanya diklaim berdasarkan hadis-hadis sahih. Hadis sahih yang bagaimana yang disampaikan? Yang pertama, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhum al-akhara kilahuma yadkhulu jannah.
Allah tertawa. Adalah Allah. Langsung Allah tertawa. Lagi hadis yang kedua yang disebut la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqulu hal min masjid. Ini hadis juga disampaikan oleh salah satu ustaz mereka yang inisialnya KHB ya. Apa itu? Neraka itu senantiasa dilempar ke dalamnya isi neraka sampai neraka tetap berkata hal min masjid, adakah tambahan, Rabbul Izzati fiha rijlahu, sampai Allah Rabbul Izzati menaruh di dalam neraka itu rijlahu. Langsung dibahas, oh kaki Allah masuk neraka. Langsung ini masih halaman awal halaman 15. Kita kan kalau ngaji sifat-sifat mutasyabihat itu kan kalau sudah ya, bukan halaman 15, tahun ke-15 mungkin ya enggak. Ini halaman 15 sudah membahas kaki Allah masuk neraka segala macam. Padahal kan kalau kita harus jamaah paham bahwasanya kaki itu bukan tentang masalah organ, sama dengan kepala. Kepala sekolah itu apa artinya? Hah? Orang mulia di sekolah. Kalau kaki berarti yang paling hinanya kan seperti itu. Ini enggak, mereka memahami memang benar-benar Allah ini punya kaki. Bagaimana bentuk kaki Allah? Bentuknya yang kemudian mereka serahkan kepada Allah ini berbahaya. Karena menganggap bahwasanya Allah terdiri dari organ ini kan. Kaki Allah di neraka, sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia, tapi Allahnya di arsy, ilmu Allah di mana-mana. Bocor kepala. Ya, makanya orang-orang cerdas tidak akan ikut akidah seperti ini. Cerdas dia keluar dia dari akidah seperti ini. Hanya hati-hati, ibu-ibu terutama ya para santri, ini jadi bekal bagi kita bahwa apa yang sudah dikonsep oleh para ulama kita dulu itu bukan konsep kaleng-kaleng, itu sudah teruji. Ya, yang muji bukan cuma orang Islam sendiri, orang ateis muji jadi, orang kafir muji jadi, tetap kekal, kokoh ini konsep. Nah, bukan konsep-konsep jadi-jadian yang dianggap atau diakui menyelesaikan. Salafnya juga ya salaf, tapi salaf ini kan banyak juga syiah itu juga muncul di masa salaf. Ya, Khawarij itu juga muncul di masa salaf. Ya, kita tidak mengkultuskan masa hidup, kita tidak mengkultuskan sesuatu yang dilandaskan kepada Quran, sesuatu yang dilandaskan kepada dalil, sesuatu yang bisa diperlukan secara ilmiah. Karena manusia itu dua saja kuncinya, mau ikut nafsu atau mau ikut ilmu. Ya, bukan ikut akal dari ilmu, enggak, ilmu dan akal jangan diperlawankan. Yang akan diperlawankan itu ilmu satu dan nafsu. Manusia dihilangkan akalnya berarti tinggal apa lagi itu? Manusia tanpa akal itu beda dengan orang-orang yang dicukup. Pakai akal untuk apa? Kita pakai akal untuk mencapai Allah, untuk menumbuhkan rasa takut yang amat sangat kepada Allah, karena innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Itulah barangkali dari kami ya, sekedar yang pandang saja, mungkin agak panjang. Maaf Ustaz Wahidi ya, kita kembalikan kepada moderator. Wallahu taala a'lam. Siapa pertanyaan Bapak Ibu selain jamaah semuanya? Siapa pertanyaan selain itu kita akan diskusi tanya jawab. Ya. Nanti nanti juga soal pertanyaan. Untuk sesi yang kedua kita minta dulu kita suatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ومن والاه اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا أرحم الراحمين ارحمنا ويا غافر التائبين اغفر لنا ويا مجيب السائلين استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد. Alhamdulillah,
malam ini Allah izinkan kita bersama-sama hadir di tempat yang penuh berkah, di tempat yang dicurahkan oleh Allah rahmat, dan di tempat yang Allah penuhkan di dalamnya para malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun di antara kalian yang mahir membaca Al-Quran, maka Allah kirimkan malaikat untuk membersamainya. Tentu malaikat yang dikirim bukan malaikat maut. Karena dikirim tak dikirim, malaikat maut selalu mengintai. Maka yang dikirim adalah malaikat rahmat. Tajul Huffaz namanya masyhur. Sudah kemana-mana namanya, subhanallah. Buyanya, ustadznya juga orang yang sangat masyhur dan subhanallah sangat tawadu dalam ilmunya. Santri-santrinya, santriwan-santriwatinya ahlul Quran, ahlullah, penghafal Al-Quran yang tentu sudah mahir dalam Al-Quran. Maka tak salah kalau dikatakan tempat ini dipenuhi oleh malaikat pula. Alhamdulillah Allah izinkan kita bersama-sama malam ini, dan moga-moga saat ini Allah izinkan kita berkumpul di atas dunia, moga-moga nanti di akhirat kelak Allah kumpulkan kita kembali di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentu tidak pula kita bisa berkumpul saat ini, tidak bisa pula kita khidmat seperti ini kalaulah bukan karena jasa Nabi Muhammad pula. Beliaulah yang berdarah-darah berjuang, beliaulah yang berusaha keras agar tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, sama-sama kita muliakan para asatiz, para guru, para buya, alim ulama yang hadir di tempat ini, tak bisa kita sebutkan satu persatu. Kemudian juga para wali, insyaallah wali saya. Sehingga tidak hanya wali murid. Mohon maaf tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi wabil khusus tentu penghormatan kita yang setinggi-tingginya kepada Ustadz kita, Ustadz Ari Jauharuddin, sebagai tokoh kita, kemudian buya kita di Tajul Huffaz. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala selalu panjangkan usia beliau, berkahi urusan hidup beliau, kemudian beliau dikuatkan oleh Allah dalam terus mengembangkan dakwah Allah di bumi ini, insya Allah. Kemudian juga guru-guru kita dari Al-Husam yang jauh datang dari Payakumbuh. Kami pribadi sebenarnya malu ini, karena kami yang dekat dan kami pula yang terlambat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahibul hajah, kepada tuan rumah juga, karena kebetulan tidak bisa pula ditinggalkan tadi kajian ba'da maghrib, karena sejak Januari tak datang-datang kita ke sana, sudah 5 bulan, karena acara Al-Husam juga. Karena pas setiap Sabtu pertama, kemudian kebetulan saya ini alhamdulillah di Kamang, jadi kata pengurus, tolonglah Ustaz singgah sebentar. Nah, tadi dikejarkan juga ke sana, habis Isya buru-buru ke sini. Mohon maaf karena kita belum punya jet pribadi begitu. Sehingga tadi masih pakai motor, dan itu kencangnya subhanallah, itu hanya Allah yang tahu itu. Pakai karomah itu, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menghemat waktu, tidak memperpanjang kalam. Sebenarnya yang disampaikan oleh Buya Habib sudah cukup dan lengkap. Tidak perlu ditambahkan. Namun karena sudah disediakan waktu khusus, mohon izin kepada Buya Habib untuk mengulang sedikit apa yang telah disampaikan beliau, dan menambahkan mungkin bagian yang tadi mungkin beliau terlupa untuk menyampaikan. Pertama, ini untuk kita pahami bersama. Ada beda antara tauhid dan ilmu tauhid. Beda. Umpamanya dulu, ada perbedaan antara Al-Quran dan ilmu Al-Quran. Nih, anak-anak kita yang lagi menghafal. Beda. Al-Quran itulah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.
Ilmu Al-Quran adalah ilmu yang dirumuskan dan dicetuskan oleh para ulama menunjang kita memahami Al-Quran, menjaga Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Maka kalau kita buka kitab ilmu Al-Quran, beda dengan kita membuka Al-Quran itu sendiri. Kitab ilmu Al-Quran, maka dibahas pertama biasanya definisi Al-Quran, kemudian sejarah pencatatan Al-Quran, sejarah pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf resmi, kemudian sejarah perbedaan cara membaca Al-Quran, kemudian cerita tentang asbabun nuzul Al-Quran, bercerita tentang nasikh wal mansukh. Ini teori. Ilmu yang disusun untuk mendukung kita memahami Al-Quran, menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran. Beda antara Al-Quran dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu luas dan dalam. Banyak pula nanti cabangnya. Disusun oleh para ulama menunjang kita membaca Al-Quran. Begitu pula dengan tauhid. Dudukkan satu-satu dulu. Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah. Itu tauhid. Nanti ketika kita mengaku kita bertauhid, buktinya kita beriman dengan rukun iman yang 6. Makanya ketika Jibril datang bertanya kepada Rasulullah, yang ditanya Jibril, ma huwal iman? Apa itu iman? Sebagai wujud dari tauhid kita. Kita meyakini Allah itu Esa, nanti Allah yang Esa itu mengutus seorang Rasul, dan Allah menciptakan para malaikat, Allah kirim kitab-kitab menjadi petunjuk untuk umat manusia, Allah katakan akan ada akhir untuk dunia ini namanya kiamat, kemudian ada pembagian namanya takdir. Itulah dia wujud rukun iman. Itu tauhid. Ilmu tauhid beda. Ilmu tauhid teori-teori yang disusun oleh para ulama untuk menguatkan tauhid. Ustaz, bako Ustaz tekankan banamu itu supaya tarang dia awak jalan. Banyak orang nandak paham. Biku jauh-jauhnya ada nama tanya, emangnya Nabi lai baraja ilmu tauhid. Tadi Ustaz Habib menjelaskan sifat wajib Allah tu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Ada orang bertanya, emangnya Nabi ada bercerita tentang mukhalafatul hawadis? Orang-orang seperti ini, orang-orang yang tak tahu apa-apa. Orang bodoh, orang jahil. Dia tak pandai membedakan mana yang tauhid, mana yang ilmu tauhid. Jadi beda. Ilmu tauhid, ilmu yang disusun supaya kuat tauhid. Nah, kemudian yang kedua, ketika sebuah ilmu disusun, itu menyesuaikan kebutuhan orang. Dulu bu, orang awak konan dibutuhkannya lah pandainya baca Quran, alah. Makanya dulu yang menjadi jualan ilmu Al-Quran itu hanya tajwid. Ini kebutuhan awak beda. Tidak sekedar tajwid. Awak nio barasih membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan ke Nabi Muhammad. Maka tidak hanya tajwid kinilai. Dulu namanya ilmu makharijul huruf. Ado biko huruf-huruf ko nan dibacanya dengan muraqqaqah. Ale do ibu baraja tu di MDA dulu muraqqaqah. Ndak ada di ibu baraja tu sebab ndak butuh di ibu dulu dan dibutuhkan di orang awak dulu ko lah pandainya baca Quran alhamdulillah. Cuman ilmu berkembang, awak nio upgrade diri, awak nio lebih baik. Maka nan sekedar tajwid wak pelajari, kini naik levelnya. Baraja wak sifat huruf, baraja wak makharijul huruf. Bila ra tu taba, bila dibaca ri. Maka itu namanya sifat huruf, makharijul huruf. Bila tu dicetuskan ketika dibutuhkan. Di zaman Nabi, tidak ada ilmu nahu saraf kok dah.
Ilmu cara baca kitab pun dah ada. Sebab mereka faham dengan nahwu saraf dengan sendirinya. Tapi ketika terjadi ihtikak, percampuran budaya, danlah banyak orang-orang Arab nendak nio tahu dengan bahasa aslinya, maka muncullah ilmu nahwu untuk menjaga kefasihan lisan orang Arab. Semua Jawa orang Minang. Di zaman Datuk Perpetih dan Sabatang je Datuk Katu Manggungan lah ya do pelajaran BAM dulu. Kan ada pelajaran BAM budaya alam Minangkabau dulu. Baru ada zaman kita ni. Kenapa? Karena orang awak nak tentu jo adai lain. Banyak orang awak ko nak tentu dia jo adai samonyo antara mamak jo pak uonyo. Dak do beda antara etik jo biainyo. Maka disusunlah ilmu namanya ilmu budaya alam Minangkabau. Menyesuaikan kebutuhan. Dan begitu semua sifat ilmu. Ilmu hadis. Jangan sampai ada orang nak mengecek siap kok. Emangnya Nabi tahu hadis maudhu' tu ah? Pernah Nabi ngecek. Ini hadis maudhu', ini hadis dhaif. Oh enggak tu. Berarti hadis maudhu', pelajaran hadis maudhu' bid'ah. Iya. Kok Bu ampun tak bangir Bu manggariti ya. Ya manggariti awak ke orang-orang yang seperti itu. Gemes Ustaz. Menggeritis apa? Coba kita di pelajaran formal belajar ilmu bahasa Indonesia. Kurang Indonesia apa lagi kita? Dipertanyakan nasionalisme kita. Lantas kenapa ada ilmu bahasa Indonesia? Untuk menjaga kemurnian bahasa kita. Supaya tidak ada lagi bahasa Indomie. Enggak tahu saya do. Apalah kata kamu nih ha? Macam-macam saja perangai kamu ini ha? Begitulah umpama ilmu tauhid nih Bapak Ibu. Dahulu di zaman Nabi, tauhid mereka kokoh. Di zaman awal-awal sahabat, tauhid mereka kuat. Tak butuh ilmu tauhid. Tapi ketika mulai ada orang-orang baru masuk Islam dan mereka bukan orang Arab. Sehingga bisa salah faham memahami Al-Quran. Ada pula orang-orang dia sebelumnya punya keyakinan sebelum Islam. Dia orang Yahudi, dia orang Majusi. Masuk Islam, dia coba tafsirkan Islam secara agama Yahudinya. Dia tafsirkan Islam secara agama Majusinya. Sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan pola fikir. Belum lagi masalah politik. Dan memang umat Islam diuji oleh Allah dengan persoalan politik sampai sekarang. Ujian ini. Jadi kalau kita lihat kenapa politik berkembang. Ya ujian, tidak apa-apa, nikmati saja. Toh dulu sempat terjadi perperangan antara sahabat gara-gara politik juga. Jadi gara-gara politik terbelah umat, terpecah umat, malah menyangkut-nyangkut masalah akidah. Kenapa? Karena memang jualan politik paling laku adalah agama. Kamu tidak milih saya, kamu tidak ngikut Rasulullah. Yang tidak milih partai kita, pilih partai kita karena gambarnya Ka'bah. Kalau tidak milih berarti tidak suka Ka'bah. Ya jualan agama. Maka terjadi penyimpangan pola pikir. Mulailah para ulama menjaga tauhid supaya jangan rusak, disusun ilmu. Namanya menyusun ilmu tadi sesuai kebutuhan. Bansuan sua kecil orang awak. Tak bisa sekali jadi sebab ilmu menjawab masalah. Kok masalah alunado? Baca runuka menjawab. Maka mulailah para ulama mulai membahas sedikit demi sedikit ilmu tauhid. Mulai Imam Malik membahas, Imam Syafi'i membahas, Imam Abu Hanifah ada kitab Fiqhul Akbar juga membahas, Imam Ahmad bin Hanbal juga membahas. Tapi belum terkurikulum resmi. Kenapa? Karena tadi awalnya baru muncul menjawab masalah demi masalah. Kemudian mulai para ulama fokus, yuk kita susun betul nih. Kalau datang orang belajar, saya mau belajar menguatkan akidah. Mulailah dari bab ini, sampai bab ini, sampai bab ini. Maka barulah mulai terbentuk kurikulum. Berjalan masa berkembang kurikulum.
Sama nih, kita tanya ke buya kita, ke kiai kita Ustaz Ari. Awal-awal Tajul Hufaz nih berdiri, gimana kurikulumnya? Ya pokoknya orang datang ke saya, Ustaz minta tolong bimbing saya ngafal Quran, ya udah kamu hafal Quran. Semakin banyak murid, Ustaz Ari butuh bantuan, butuh pegawai, butuh ustaz-ustaz yang lain membantu beliau, maka dibagi kelas per kelas. Dibagi marhalah per marhalah, dibagi level per level. Oh, kamu baru belajar, kamu level mubtadi. Kamu baru belajar, kamu udah mulai pandai nih, kamu level mutawasid. Begitu. Semua juga anak sekolah. Lebih bisa anak umur 7 tahun langsung diajarkan sistem kalkulus kayaknya, Bu. Langsung diajarkannya umur 6 tahun baru rumus Pitagoras. Jadi mencari segitiga itu nak. Harus ada kurikulum. Jadi para ulama merumuskan kurikulum ilmu akidah begitu pula. Itu yang disampaikan Ustaz Habib tadi. Dituliskan, dirumuskan ilmu akidah. Dan dia berkembang sampai nanti, khususnya ilmu akidah dengan metodenya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari namanya. Ada ulama dulu, orang hebat beliau. Beliau coba merumuskan kurikulum akidah. Tapi de umur singkek langkah hendak panjang, maka alun sempurna dek beliau disempurnakan oleh murid-murid beliau. Tantangan semakin banyak lo murid-murid yang lebih menyempurnakan. Disempurnakan oleh Imam Ibnul Fawraq, kemudian disempurnakan oleh Imam Al-Baqillani, dilanjutkan oleh Imam Juwaini, dilanjutkan oleh Imam Ghazali. Kok ulama-ulama kok tak pareman kampung kok dong? Mencoba menyempurnakan ilmu yang disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sampai di masa seorang ulama namanya Imam As-Sanusi. Tak tukang goreng kok dong. Ulama, beliau coba buat kurikulum utuh. Kalau kamu ingin menguatkan akidah kamu ketahuilah dulu sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah. Dari mana beliau dapat go? Indak kajian buyambui. Beliau sarikan dari pendapat-pendapat teori-teori para ulama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Makulah tasusun, dibuatlah kitab. Namanya Matan Sughra. Dikembangkan Matan Sughra. Disyarahkan jadi Ummul Barahin. Disyarahkan banyak. Dijelaskan sampai di zaman awal. Dah, metode atau cara Imam Sanusi merumuskan ilmu akidah, beliau katakan, kenalilah Allah, sifat wajibnya dulu, sifat mustahil, sifat jaiz. Sifat wajib beliau, sifat wajib Allah tu setidaknya 20. Bakok tak 21 saat tanyalah ke Imam Sanusi, tak tentu dia buat. Nya beliau nama rumuskan. Sama je Bapak Ibu bali sate gua. Atu tanyo karang gali sate, "Bamu dekorasi no kodang." Ini nang masak. Tapi kan itu jawaban bercanda. Kalau jawaban ilmiahnya, karena sepanjang penelitian Imam Sanusi 20 itu tersuah oleh beliau. Saya sering tekankan di kampus di anak-anak mahasiswa saya di Mahasantri kita di Parabek Lado Mahat Ali. Lado kampusnya, boleh promosi sedikit saya. Jadi kalau ada yang mau kuliah, ada yang mau S1, pilihannya ada satu lagi Mahat Ali Parabe. Jadi di kampus saya sering tekankan, kalau kalian mau telitilah sifat wajib Allah nih, bertemu oleh kalian 37, tulislah. Tapi siap diuji. Bertemu Ustaz, menurut saya sifat Allah itu cuma 7, tulislah. Menurut saya sifat Allah itu cuma 13. Carilah. Tapi ada teorinya. Ada teorinya. Ada landasan ilmiah. Dan sifat 20 bukan berarti ulama kita membatasinya 20 Bu. Aku dehnya nak membaca kitab. Nak membaca karya ulama. Sekarang izin saya bacakan sedikit. Ini teks Imam Sanusi. Kata beliau, "Famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan." Fa artinya maka. Mimma terdiri dari 2 kata. Min satu, ma satu lagi. Fa mimma, maka di antara.
Yang wajib bagi Tuhan kita yang maha tinggi lagi maha agung 20 sifat. Kalimatnya di antara. Aku kalau anak Azhar kok kalimat pamungkas ketika menjawab ujian. Di antara. Kalau di antara berarti sebagian. Nggak dibatasi. Di antara santri Tajul Hufaz ada yang dari Payakumbuh. Apakah hanya dari Payakumbuh orang Siko? Salah hamba mengecekkan cako di antara santri Tajul Hufaz ada orang Payakumbuh. Tidak, karena hanya menyampaikan sebagian. Maka Imam Sanusi ketika merumuskan 20 mimma kalimat kata huruf min, huruf jar di situ. Maknanya untuk tabaidiyah sebahagian. Aku memang kajian orang pondok, orang dan sawana mengaji. Orang yang tidak hanya sekedar sekali 2 kali daurah tentu bid'ah. Nah itu. Dalam kaji kok. Jadi min kok di antara. Maksudnya bagaimana Ustaz? Artinya kalau Bapak Ibu juga meneliti bertemu 37 silahkan. Yang bertemu oleh beliau 20. Yang dirumuskan oleh beliau 20. Oh, mau saya kurangi Ustaz? Saya pribadi Bapak Ibu, dalam sifat-sifat Nabi, saya punya teori sendiri. Saya pribadi, berani saya bilang. Bahwa sifat wajib Rasul dalam kitab Imam Sanusi 3. Sidik, amanah, tabligh. Dalam kitab-kitab setelah beliau ditambah satu lagi fatanah. Bagi saya, dalam penelitian saya, insya Allah ini kitabnya lagi disusun, moga-moga Allah beri taufik jalan, moga-moga terbit sebentar lagi. Sifat wajib Rasul satu saja, amanah. Kenapa saya berani mengatakan amanah? Ujilah saya siap. Amanah maksudnya ismah, terjaga, tidak boleh bermaksiat. Para Nabi dan Rasul tidak boleh bermaksiat. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu ditiru, diikuti oleh umat. Kita disuruh mengikut Nabi. Kalau Nabi dan Rasul bermaksiat, maka otomatis kita pun disuruh bermaksiat. Maka Nabi dan Rasul tidak mungkin bermaksiat. Jujur, lawan jujur apa? Bohong. Bohong maksiat, mustahil Nabi bohong. Maka kembali ke sifat ismah, sifat amanah. Tabligh artinya menyampaikan, lawannya menyembunyikan. Menyembunyikan maksiat. Mustahil Nabi menyembunyikan. Balik ke sifat amanah. Apa lagi? Fatanah, cerdas. Lawan cerdas, jahlun, bodoh. Bodoh maksiat. Bodoh maksiat. Bodoh maksiat. Maka kembali lagi ke sifat amanah. Maka saya ikrarkan sifat wajib Nabi hanya satu. Amanah. Salahkah saya bilang seperti itu? Tidak, ada ilmu. Ada teorinya. Oh, lain Nabi mengecek mode itu, Ustaz. Jangan mode itu loh. Ini keilmuan yang berkembang. Bukan berarti Wahyudi mengatakan dia lebih baik dari Nabi. Hasyalillah, na'udzubillah. Tidak, tapi secara teori keilmuan baru dirumuskan sekarang. Nabi sudah tahu, tapi Nabi tidak menyampaikan. Karena bagi Nabi dan sahabat tidak butuh teori ini. Semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini contoh sederhana, tapi subhanallah ini menjadi inspirasi saya. Ibu saya Bapak Ibu, beliau ini orangnya kudet, kurang update. Kurang update. Pakai HP ini tidak pandai. Saya tawarkan, Bu mau Android enggak? Enggak mau, enggak usah lah. Saya tanya awalnya mungkin ibu ini ingin fokus ibadah, rupanya alasannya sederhana, enggak pandai. Kemudian ibu saya ini penggemar ceramah Ustazah Halimah. Jadi beliau tuh minta tolong dong setelkan Halimah. Terus saya katakan, Bu, Wahyu Agiah tutorial. Ibu saya ini lambat menghafal. Maka dia catat, Bu. Beliau catat. Tuh. Pertama, tekan tombol sebelah kanan. Tuh, serius. Saya belum, kalau besok-besok saya minta izin lah bawa catatan beliau. Tekan tombol sebelah kanan. Kalau mati, cas dulu. Setelah hidup layar, tekan 1 kali. Dibuat tuh, Bu. Cari gambar kotak merah, tengah-tengahnya putih. Segitiga. Lambang YouTube.
Klik. Kalau tidak bisa, kuota habis. Carilah bagian atas agak ke kanan seperti lingkaran bertangkai. Kolom search. Ketikkan nama Halimah. Klik. Pilihlah sesuai kehendak. Maka mulai tiup bukan lihat dulu. Ini bisa matur saya. Dulu masuk telepon Wayu angkean cik. Ini beliau yang nelpon saya sendiri. Lari mak ini. Nah, pertanyaan saya, sekarang beliau tidak pakai tutorial. Kenapa? Karena beliau sudah ahli. Kenapa di awal beliau pakai tutorial? Karena tidak tentu, tidak paham, baru baraja. Nah, maka oleh sebab itu, permisalannya seperti yang tadi. Kenapa di zaman Nabi tidak ada sifat 20, tidak ada sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil? Karena tidak butuh lagi. Mereka sudah pandai, sudah tahu. Kita yang tidak tahu, kita yang butuh belajar, dirumuskan oleh para ulama. Maka ilmu tauhid nau'un min ijtihad. Salah satu macam dari ijtihad. Nah, sekarang yang jadi persoalan. Ilmu itu berkembang. Maka setiap orang yang mengembangkan ilmu harus siap diuji. Dan ini yang diisyaratkan oleh Imam Malik. Semua boleh berkata apapun. Dan bisa saja perkataannya diterima atau ditolak. Kecuali yang satu ini. Nabi Muhammad SAW. Maka silahkan diuji keilmuan ini. Alhamdulillah. Berjalannya masa, berjalannya waktu, metode teori ilmu tauhid yang dicetuskan awalnya oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Berjalan ratusan tahun, 1100 tahun lebih. Diteruskan oleh murid-muridnya, oleh guru-guru kita dari masa ke masa, teruji sampai sekarang. Al-Azhar yang usianya 1000 tahun lebih memakai metode Asy'ariyah dan satu lagi temannya Maturidiyah karena sudah teruji. Teori saya tadi silahkan diuji dan saya siap kalau memang saya salah, saya akan rubah teori saya. Yang bilang bahwa sifat wajib Nabi satu aja sekarang, yaitu amanah, nggak perlu yang lain lagi karena sudah masuk ke dalam makna amanah. Kalau Anda tidak setuju, kita munakasyah. Silahkan. Nah, di abad ke-7 ada ulama namanya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau rumuskan teori baru dalam ilmu tauhid. Apa itu? Bukan sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, tapi tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu penelitian beliau, itu keilmuan beliau. Tapi ketika diuji menurut keilmuan kita kurang tepat. Itu yang disampaikan Buya Habib tadi. Kalau dalam teori tauhid rububiyah, asal dia mengakui pencipta alami Allah, maka dia sudah bertauhid. Makanya kata mereka Abu Jahal, Abu Lahab itu bertauhid. Karena mereka mengakui Allah pencipta ini. Kalau tauhid uluhiyah, mengakui hanya Allah yang berhak disembah. Nah, maka dia sudah bertauhid rububiyah, tapi bisa saja tidak bertauhid uluhiyah. Ini dalam teorinya Imam Ibnu Taimiyah. Tadi sudah disampaikan Ustaz Habib. Ini lemah. Kenapa? Kalau mode itu bisa jadi masuk sarugu Abu Lahab. Padahal inilah syirik. Dan syirik tidak diampuni oleh Allah. Nah, maka itulah sebenarnya yang terjadi saat ini. Kebetulan di abad ke-12 ada ulama pula. Ulama beliau diakui. Namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengadopsi teori Imam Ibnu Taimiyah. Maka beliau rumuskanlah dalam kitab beliau Kitabut Tauhid, Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, Asma Sifat lagi. Muhammad bin Abdul Wahhab, fakta sejarah, bekerja sama dengan Ali Saud dalam memerdekakan tanah Saudi Arabia sekarang dari kerajaan Turki Utsmani. Memberontak mereka, bukan mereka yang sebenarnya memberontak. Maka secara ideologi, setelah Saudi Arabia berdiri, dipakailah ideologi pengajaran ilmunya Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan itulah yang sampai sekarang dipakai di Saudi Arabia. Ada guru-guru kita pergi belajar ke Saudi Arabia.
pergi belajar ke Makkah, ke Madinah yang mengajarkan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Pas pulang ke sini diajarkan pula ke kita. Jadi persoalan kita itu memakai teori sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Kenapa? Karena guru-guru kita belajar ke Al-Azhar, belajar ke Yaman, belajar ke Makkah yang memakai metode itu. Sekarang beradulah ini. Orang-orang yang mengatakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat merasa benar. Kita pun juga merasa benar. Nah, maka siapa yang paling benar antara kita? Allah yang menentukan. Yang kita amalan awak, jalankanlah amalan awak. Yakin awak je tauhid sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, silahkan jalankan. Orang-orang yang meyakini itu silahkan pula. Tapi menurut kita teori mereka lemah. Menurut mereka teori kita lemah, ya silahkan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Yang tak boleh tuh kini, nah, jangan sampai kita yang meyakini sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, dikafirkan. Ini tidak boleh. Hanya alasan, ini bid'ah ini. Lah wong sifat tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat juga bid'ah kok. Baru muncul abad ke-7. Imam Ibnu Taimiyah disempurnakan abad 12. Sedangkan kita munculnya abad Taimiyah disempurnakan abad 12. Sedangkan kita munculnya abad ke-3. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari disempurnakan abad ke-7. Lebih salaf kita harusnya. Lebih dulu kita. Jadi itulah sebenarnya yang terjadi saat ini bagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ustadz, dia awak cocok tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, silahkan. Tapi menurut kaji kami itu lemah. Ustadz, dia awak cocok sifat 20 aku kaji Pak Ustadz. Lanjutkan. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lika masuk sarugo mereka yang bertauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat, insya Allah. Masuk sarugo kok tidak di tangan awak. Moga-moga kalau mereka salah Allah beri hidayah. Kalau mereka sesat Allah kembalikan ke jalan yang benar. Kalau mereka salah Allah beri taubat sehingga berdampingan kita semua di surga. Amin ya rabbal alamin. Bulan lalu di Payakumbuh kita tekankan itu. Yang karajonyo mengaluakan anak cucu Adam ko dari sarugo abu. Siapa? Siapa yang ingin kita keluar dari surga? Iblis. Jadi kalau ada orang dan mudah saja memvonis kamu masuk neraka. Kamu masuk neraka. Kamu ahli bid'ah masuk neraka. Berarti nyo samo jo. Itu Bapak Ibu yang jawab. Wallahu ta'ala alam, sedikit pengantar. Karena tentu kalau ingin didalami, tidak cocok pula malam ini sebenarnya. Karena kaji tauhid kok cocoknya pagi, subuh, atau qiyamul lail bana. Kalau malam-malam mode kok nanti ini kadang nggak kurang menyambung. Apa bu? Babu? Anda ada pada indah. Pada indah. Alhamdulillah. Jadi itu pengantar. Jadi sifat 20 bukan bid'ah. Ini ilmu. Ini ilmu untuk menguatkan tauhid. Dikembangkan oleh para ulama. Sahnya sejak abad ke-7 di tangan Imam Sanusi telah diuji sampai sekarang dan tidak ada persoalan. Wallahu ta'ala alam. Itu saja sebagai pengantar terlebih dahulu. Kita kembalikan ke moderator. Panjangan dulu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu kita. Sesi tanya jawab santri-santri Ustaz atau guru-guru Tuan Said yang ingin batunya dipersilakan. Kayu nasa buku ya, guru kita yang akan menjawab nanti. Santri-santri yang bisa. Kalau ini masyarakat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Ustaz Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya izinkan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ustaz Adi Jamaludin karena telah mengadakan diskusi ilmiah tentang keabsahan akidah 50. Yang akan kami pertanyakan kepada Ustaz, yang pertama adalah ketika saudara kita, mohon maaf, itu ketika tentang tauhid salah mengatakan bahwa akidah 20 itu adalah perkara yang bid'ah. Lalu ulama kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga mengatakan man lam ya'taqid bi hadhihi al-aqaid fa huwa kafir. Orang yang tidak meyakini akidah 20 itu adalah orang yang kafir. Maka pertanyaannya, apa maksud kafir di sini? Apa maksud kafir di sini? Kalau seandainya kafir itu adalah orang yang engkar terhadap aturan Allah, tentu orang yang beriktikad tentang akidah salasah tersebut tidak layak untuk masuk surga. Satu. Yang kedua, bagaimana pendapat Ustaz kami tentang hal yang mengatakan memang akidah itu sebenarnya sifat Allah itu bukan 20 sifat, tetapi berapa sifatnya kita tidak mengetahui. Yang 20 itu adalah fondasi awal untuk kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatkan sifat Allah yang lain dari 20 ini. Bagaimana cara kita menetapkan sifat yang lebih dari 20 ini lalu diungkapkan oleh orang itu termasuk sifat Allah? Contoh, Allah Maha Bercanda, atau seorang awalnya Allah Maha Pelawak. Dia tidak dikategorikan Allah Maha Pelawak itu sebagai sifat Allah. Lalu Ustaz, apa yang menjadi beda antara sifat dan asma? Apa yang menjadi beda antara sifat dan asma? Karena di sifat kita menemui Allah itu qudrat, di asma kita menemui Allah itu qadir. Nah, itu apa perbedaan antara sifat dan asma? Jadi tiga itu pertanyaan yang saya rasa. Yang pertama, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menghukumi orang yang tidak meyakini akidah 20 itu adalah kafir, lah bagaimana kedudukan orang yang hanya meyakini akidah salah? Yang kedua, bagaimana cara kita menetapkan dan membenarkan ada sifat yang lain dari sifat dan 20 ini, tapi sifat yang lain yang diungkapkan itu benar adanya, tidak menyeleweng dari syariat. Yang ketiga, beda antara sifat dan asma. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan 3 pertanyaan. Itu kita serahkan kepada ketua guru kita untuk menjawab 3 pertanyaan. Tidak perlu seorang lagi pertanyaan, sudah cukup jelas. Para guru disilakan. Banyak. Baik, bismillah. Pertama, kita dididik di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tidak mengkafirkan siapapun yang masih Ahlul Qiblah. Dan ini dinaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Maqalat Islamiyyin. Tidak boleh mengkafirkan Ahlul Qiblat. Kalaupun misalnya ada akidah-akidah mereka yang salah, kita hanya bilang mereka sesat. Kenapa? Karena moga-moga Allah beri hidayah ke mereka kembali ke jalan yang benar. Selama mereka masih Ahlul Qiblah, masih meyakini Allah itu ada, Muhammad itu Rasulullah, Sayyidina Muhammad itu Rasulullah, Islam agama mereka, Al-Quran kitab mereka,
masih mengakui ma'lum minad din bid darurah, hal-hal yang diakui di dalam agama ini secara pasti, maka mereka tidak boleh kita kafirkan. Pertanyaan menarik dari guru kita. Di dalam teori akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita, siapa yang tidak meyakini sifat 20 ini maka dia kafir. Yang jadi persoalan meyakini jumlah yang 20 atau meyakini madmun, isi dari yang 20 ini. Itu harus kita dudukkan. Kalau kita katakan meyakini jumlahnya 20, maka kita dengan Maturidiyah akan berantem. Karena Maturidiyah mengatakan sifat wajib Allah 13, tambah sifat takwin. Tambah sifat takwin. Nah, maka sebenarnya wallahu ta'ala alam, yang kami fahami pribadi sampai sekarang, yang dimaksud dengan yang tidak meyakini ke-20 sifat ini kafir, meyakini madmunnya, isinya. Jadi kalau seandainya ada orang, dia tidak memakai teori yang 20 sifat, tapi secara isi dia mengakui itu. Seperti kawan-kawan kita di Maturidiyah, dari mazhab Maturidiyah. Mereka mengakui isi sifat 20 kita. Maka mereka tidak kafir. Walaupun mereka memakai metode yang 13. Jadi bedakan, dudukan antara jumlah yang 20 dengan madmun isinya. Nah, maka berkaitan dengan teman-teman kita dari kalangan yang meyakini sifat rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, atau yang lebih sering masyhur namanya salafi, wahabi. Apakah mereka kafir ketika mereka tidak mengakui sifat 20? Tanyakan ke mereka. Yang tidak kalian akui isinya atau pembagiannya yang 20 nih? Kalau mereka katakan isinya tidak kami akui, kafir. Jelas, isinya. Karena mereka bukan ahlu kiblat lagi. Mereka tidak meyakini Allah wujud. Mereka tidak meyakini Allah wahdaniyah. Kan isinya itu. Tapi kalau mereka katakan yang tidak kami yakini, tidak kami setujui, pembagiannya menjadi 20 ala rahtak. Ya sudahlah, silakan. Kamu punya metode sendiri. Nanti kita buktikan saja mana yang benar di hadapan Allah. Nah, jadi itu. Jadi kalau ada orang, awak pakai sifat rububiyah, uluhiyah, asma sifat saya, silahkan. Awak nak niyo pakai sifat 20 ke tak? Maksud nak niyo ke pak? Isinya atau pembagiannya, metodenya. Isinya Ustaz. Tapi ya, oh metodenya Ustaz nak cocok ya, metode itu dah paham, tinggi dah metode itu. Mana awak cetek. Pandai nak ngarati, kidam-kidam bakak kan nak ngarati. Harus ada, tak boleh tak ada. Harus tiada, tak boleh ada. Boleh ada, boleh tak ada. Aku pandai. Bukan ente pasar. Iya, berarti bukan kita pasarnya. Ya tidak sampai pengana itu keripangan. Itu keripangan. Sama dengan, kita bukan membela secara fanatik, enggak. Pernah suatu kali, Al-Muhtaram begitu, beliau alim. Kita akui keilmuan beliau tentunya. Kita ni siapalah dibandingkan keilmuan beliau. Beliau katakan satu kali berseluruh di depan audien beliau bahwa Allah itu maha ada. Dialah yang ada dan mengadakan semua yang ada ini. Semua yang ada ini awalnya tidak ada. Kemudian diadakan oleh Ia yang maha ada. Lalu nanti pada saatnya Dia yang maha ada menginginkan yang ada ini menjadi tiada. Maka semuanya menjadi tiada, tersisalah Dia yang maha ada. Paniang wa ustaz itu kebangannya. Nggak awak pasarnya itu dah. Nggak sampai ilmu wak namun itu dah. Ya, beliau dengan keilmuan beliau benar. Jadi oleh sebab itu kembali ke pertanyaan pertama tadi, kalau yang dia ingkari isi dari sifat 20, tidak ada yang menolak bahwa dia itu kafir. Tapi kalau pembagiannya, ya silahkan. Kita doakan saja moga-moga bertambah pengetahuan, dapat hidayah beliau, akhirnya kembali ke pembagian sifat 20 ini. Kemudian tadi yang kedua, terkait kalau ada orang menambah sifat. Seperti mazhab Maturidi, jangan jauh-jauh. Mazhab Maturidi. Beliau tambah sifat takwin. Bagaimana? Tadi sudah kita katakan. Silahkan buat teori, nanti diuji oleh para ulama. Dimunakasyah. Apa yang dimunakasyah? Kitabnya, orangnya dipanggil, dimunakasyah. Makanya kalau ada orang yang menetapkan Allah maha bercanda, kita panggil.
Apa alasan kamu bilang Allah Maha bercanda? Tahu nak kamu konsekuensinya apa? Kita pun yang akan menguji tentu harus ada teorinya dulu. Nah, kalau dahulu di zaman kejayaan Islam ada tim-tim yang khusus menguji ini. Baik tim sekolah itu sendiri, bahkan sekelas Imam Bukhari saja diuji orang. Diakui beliau tuh keilmuannya Imam Bukhari diuji orang. Imam Ghazali saya diuji sebelum menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Cuman budaya menguji itu sekarang kan tidak ada. Ketika ada orang dia menelurkan teori baru, lalu kita panggil, dia katakan, saya tidak mau duduk dengan ahlu bid'ah. Kan tidak jadi-jadi diskusi. Disuruh sertifikasi ulama, kita marah pula, tidak ada masalah. Kalau memang kita ulama, yakin dengan keilmuan kita, sertifikasilah. Orang Minang punya peribahasa, basi tahan toko, itu orang Minang. Manusia tahan talingo, tahan uji. Prinsip kita orang Minang. Bahwa kalau kita mengaku ulama, harus siap diuji. Kalau kita ulama tidak mau diuji, maka sama kita dengan pendeta-pendeta gereja di abad ke-8 mereka. Di abad ke-3 sampai ke-14 Masehi. Mereka punya prinsip, kalau kamu masih bertanya, kamu tidak beriman. Itu prinsip orang Kristen abad ke-3 sampai abad ke-14. Saya bisa buktikan ini, ada datanya. Pendeta-pendetanya tidak mau diuji. Ketika ada yang menguji kebenaran pendeta, maka dianggap kafir. Di antara korbannya siapa? Galileo Galilei, Leonardo da Vinci. Silahkan, kita dalam Islam mah buat bebas saja. Malah Allah yang nyuruh kan? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli. Silahkan diuji. Begitu. Kalau ada orang yang menelurkan teori baru, kita uji. Bagaimana cara mengujinya? Tentu dengan kawaid, dengan aturan akidah, kaedah-kaedah yang ditetapkan para ulama. Pertama, tidak menyelisihi usul akidah. Kalau dikatakan Allah Maha tertawa, menyelisihi usul akidah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Kemudian tertawa itu sifatnya relatif. Tertawa itu berubah-ubah, bisa tertawa, bisa diam, bisa tertawa, bisa sedih. Dan Allah Maha Suci dari hal yang berubah-ubah. Karena kalau berubah, maka pasti Allah itu baru. Kalau Allah baru, siapa yang menjadikannya baru? Akan kembali ke teori tasalsul nanti di akidah kita. Itu ada kaedahnya, ada diuji kalau ada orang-orang seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa beda asma dan sifat? Ini wilayah Habib lain. Saya mau bilang juga asma sifatnya, saya mau lihat ini parah. Sama mikrofon Ustaz namanya. Masya Allah. Tanya lu teman-teman. Banyak. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama itu, saya pernah ngobrol sama orang W ya, bukan Wahyudi ya, tapi Wahabi. Apa nih sifat 20 nih? Ya, pembagian macam apa nih? Kamu percaya Allah ada enggak? Ya. Allah itu terdahulu enggak? Ya. Allah itu kekal enggak? Ya. Allah berbeda dengan makhluk atau sama? Berbeda. Allah itu butuh pada makhluk enggak? Enggak. Allah itu satu atau banyak? Satu. Allah Maha Kuasa? Ya. Allah punya kehendak? Iya. Allah Maha Hidup? Ya. Allah Maha Tahu? Ya. Allah Maha Mendengar? Ya. Allah Maha Melihat? Ya. Allah berfirman? Ya. Selamat. Kamu sudah mengakui sifat 20. Nah, pokoknya tuh sosek. Mande, tadi itu nak diakui tadi apa tuh? Itu benar sifat 20 tuh. Yang kamu iya-iyakan dari tadi itulah sifat 20. Makanya saya bilang orang kalau sudah cerdas dia akan keluar dari akidah-akidah meleset. Kan berarti otaknya tidak mampu menelaah. Dia nak. Dari awal dia bilang, saya tidak suka makan itik. Kita bawa dia makan ke tempat gulai itik yang enak. Tapi nak kita kasih tahu ini itik. Pas sudah makan, lo tabu-tabu gaya, enak. Jago itik tuh. Oh ya, lihat. Kalau tidak kita kasih tahu itik, pulang ketawa-ketawa aja. Dan enak ya. Tapi giliran kita kasih tahu itik, langsung muntah. Itu contoh. Itu bukan masalah ilmiah lagi, itu psikis lagi. Ya, psikis lagi.
kejiwaan dia. Ya, orang kadang-kadang nggak suka itik bukan karena lidahnya nggak cocok, tapi karena psikisnya nggak suka dengan itik. Itu contoh. Masalah sifat 20 juga seperti itu. Ya, kalau ditanya secara parsial ya, sebagaimana kata Ustaz Wahidi tadi, matmun dari sifat 20 tanya secara parsial. Paham, paham. Ada juga yang sudah berkali-kali kita sebut tidak paham juga. Nah, kemudian ya, yang 20 sifat itu bukan batasan, ya, bukan batasan. Tadi sudah Ustaz Wahidi sampaikan. Yang ketiga itu beda sifat dengan asma. Kalau sifat ini barangkali lebih kepada masdar kalau dalam lafaznya Ustaz ya. Sam'un, wujudun, kaunuhu sami'an, kaununya itu ya, masdarnya itu ya, itu sifat. Tapi kalau asma itu apa ya? Asma itu berkaitan dengan musammanya Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah itu dengan apa? Dengan sifatnya atau dengan asmanya? Kalau Allah bilang dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna, terus maka kita berdoa kepada Allah dengan apa? Dengan nama Allah. Kita menyeru Allah dengan nama Allah. Walaupun wasilahnya boleh dengan sifat Allah. Ya, tapi ini pembahasan kalamiah ya, pembahasan apa beda sifat, apa beda asma. Ada pembahasan perbuatan Allah itu apa bedanya dengan asma Allah juga. Karena ada perkataan-perkataan ayat di dalam Al-Qur'an yang boleh jadi tidak masuk ke dalam nama Allah yang 99. Kita ini agak panjang juga pembahasannya. Contohnya apa? Allah itu khairul makirin atau bukan? Ya enggak? Allah itu khairul makirin atau bukan? Ya, wa makaru wa makarallah wallahu. Sekarang khairul makirin masuk enggak ke dalam nama Allah yang 99? Enggak masuk. Sekarang kalau kita bilang Allah itu khairul makirin gimana? Nah, itu bukan bercandaan ya, tapi itu penipu daya. Gimana kira-kira? Ini contoh-contoh pembahasan ya, lanjutan. Ya, ada perbuatan, ada sifat, ada nama. Kalau sifat itu barangkali ya baliknya kepada sifat mutlak. Kalau asma itu berarti sudah berkaitan dengan yang kita menyebut kepada yang dinamai demikian. Itu barangkali Ustaz. Kalau detailnya harusnya Ustaz Wahyudi ini, karena beliau jurusannya akidah wal falsafah. Kalau saya ini kan orang fikih. Itulah barangkali Ustaz Ronald ya. Ustaz Ronald ini sebenarnya bertanya sebagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad. Ya, beliau tahu juga, tapi beliau ingin dibuka kan lah, dibongkar sedikit seperti itu. Itulah wallahu taala a'lam. Terima kasih kepada yang sudah menjawab pertanyaan dari saudara tadi. Karena ingat waktu jam 10.10 kita akan sekitar ada 3 pertanyaan ketiga itu. Oleh saudara kita. Kali ini diskusi kajian tema topik kita pada hari ini, mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan keberkahan ya, amin ya. Mungkin dari kami sebagai moderator demikian saja, dan kami kembalikan kepada protokol. Kita, guru-guru kita semua yang telah menyampaikan kajiannya di malam hari ini. Jadi ternyata setelah kami pelajari ternyata Imam Qayyimiyah itu juga pernah keluarkan ungkapan Apa ungkapannya? Fa innal asy'ari maka yantasibu illa madhhabi ahlul hadis wa imamu Abi Hanbal. Jadi memang Imam Qayyimiyah mengatakan sesungguhnya Asy'ari, yakni pemikiran Asy'ari itu juga berafiliasi kepada Imam Ahlul Hadis dan juga Imam Abi Hanbal. Dan memang inilah mungkin yang banyak kawan-kawan kita ataupun saudara-saudara kita, sehingga mereka beranggapan, oh ternyata Asy'ari keluar daripada Imam Hadis, oh ternyata Asy'ari keluar daripada Imam Abi Hanbal, yakni yang menghubungkan hatinya atas kata. Jadi
Ibnu Taimiyah mengungkapkan demikian, Asy'ari juga berpaham sesuai dengan imam-imam ahlul hadis, begitu pun Ahmad bin Hanbal. Mungkin itu Ustaz penutupannya. Mungkin silahkan Ustaz boleh dibuat kajian kembali di sini. Kami sangat senang hadirnya guru-guru kita membersamai santri-santri kita di pondok kita hari ini. Maka dengan berakhirnya protokol tadi, maka firnahtatin hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.